Saya tidak melihat apa-apa. Sekarang tahu menjaga sikap. Tadi malam kamu tidak seperti ini. Tadi malam. Itu adalah situasi khusus. Situasi khusus. Buka matamu. Tidak boleh melihat yang tidak sopan. Tenang ya. Yang tidak seharusnya dilihat tidak akan terlihat olehmu. Gupak. Gu. Quest. Pagku. Saya pikir mungkin kamu bisa mengganti sebutannya. Bos Hu. Toh? Wanita memang pandai berakting. Sudah ingin memanggil suami sejak lama. Masih berusaha di sini. Lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Itu. Tentang kejadian tadi malam. Tidak perlu kamu bertanggung jawab. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Pergi. Tunggu. Bagaimanapun, soal meracuni itu terjadi di kelompok produksi saya. Saya akan memberikan penjelasan padamu. Tidak perlu. Tidak perlu diselidiki. Saya tahu siapa yang melakukannya. Selain itu, oh ya, masalah kita berdua hanya karena kesalahpahaman. Itulah mengapa kita terjebak bersama. Hanya perlu menunggu periode tenang berlalu. Diam. Selesai, bicara langsung pergi. Pergi. Bukan kamu. Baik, bosku. Pergi kalau begitu. Hei, Bos Hu, sudah diatur sesuai perintah Anda. Baik. Sayang, nikahi aku. Jatuh cinta padamu. Aku tidak pernah menyesal. Pocong! Lu Yao, bisa akting nggak sih? Kamu tidak berakting dengan baik. Seluruh tim menunggu kamu. Kamu tahu kan? Direktur, aku berakting sesuai naskah. Jelas-jelas lawan main yang gagal menahan tawa. Bukan saya bilang kamu. Kamu terlalu banyak berakting di drama pendek. Ya aku. Produksi kita besar sekali. Jadi bisa ubah cerita kapan saja. Mengubah naskah itu normal. Kamu harus terima peran. Aku kasih tahu kamu. Kalau aktingnya tidak baik, saya ganti orang. Kamu percaya nggak? Direktur. Sudah hampir lewat waktu. Cepat. Maaf ya. Pikirkan baik-baik. Halo, Hama. Yuan Zhao, sudah sampai? King adalah menantu yang saya pilih dengan sangat hati-hati. Menantu yang dipilih dari ribuan. Kamu pasti suka setelah bertemu dia. Mengerti. Halo. Saya Gu Yuan Zhao. Sutradara memang berani. Benar-benar demi drama, yang nggak bisa akting pun diganti. Pemeran utama pria yang cuma modal populer itu sampai diganti. Jadi kamu pasangan nikahku kan? Saya sudah lama menunggu kamu di sini. Ayo pergi. Ayo pergi, kamu terlalu agresif. Ayo pergi. Pak Go, KTP sudah saya siapkan sebelumnya. Tidak perlu antre. ini. Untuk kamu. Lagi-lagi tidak sesuai naskah. Tapi ada sedikit isi dalam aktingnya. Dia benar-benar mengira aku tidak bisa. Nggak mampu berimprovisasi ya. Yang nomor 7 juga menghilang. Semakin menarik. Kami termasuk pernikahan bisnis. Jadi setelah menikah, kecuali perasaan, saya bisa memberikan segalanya. Pernikahan bisnis sudah muncul. Dasar bocah. Terima tantangan. Bisa menikah denganmu. Saya sudah puas. Aku tahu kamu tidak suka sama aku. Tapi saya bersumpah, saya tidak mengincar kamu. Saya juga tidak mengincar uangmu. Tapi aku cuma mau tanya satu hal. Apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Wow, ya ampun, memang produksi besar. Properti sangat perhatian. Seperti benar-benar menikah. 2 pengantin baru, dekatkan sedikit ya. Hei, cuanku, senyum sedikit, senyum sedikit. Hei, baik. Baik. Pak Go,
Nona Lu, selamat atas pernikahan kalian. Nona Lu. Saya mau cerai. Apakah plot twist ini terlalu keras? Menganggapnya terlalu tinggi. Tunggu sebentar. Tidak. Jangan karena mau bersaing dengan saya, memaksa perubahan alur cerita. Kalau kamu tidak bisa mengikuti adegan saya bisa berakting lebih terkendali. Oh, ya. Saya salah orang. Calon pasangan nikah saya salah. Bantu saya cerai. Maaf, Chuan Gu. Cerai ada periode 1 bulan untuk berpikir. Saya Gu Yuan Chou. Tidak peduli siapa kamu, cerai harus tenang selama 30 hari. Tidak mungkin. Apakah ini surat nikah benar-benar asli? Yao Yao. Yao Yao. Kenapa kamu masih di sini? Seluruh tim produksi menunggu kamu. Sutradara sudah marah. Cepat pergi. Ayo pergi. Kakak senior. Mungkin kamu tidak percaya kalau saya bilang. Menikah. Jangan bercanda. Seluruh tim kami menunggu kamu. Sudah menyiapkan kotak nasi 3 kali. Cepat pergi. Sudah selesai aktingnya? Menipu saya untuk menikah. Apa tujuanmu? Apa maksudnya menipu kamu untuk menikah? Kamu pikir kamu siapa? Karena sekarang tidak sedang syuting. Kamu berpura-pura jadi bos besar apa? Hai, kamu masih tidak percaya. Kalau begitu lihat baik-baik. Ini manajer saya. Tadi kami hanya sedang syuting di sini. Siapa tahu kamu kebetulan lewat. Menganggap kamu sebagai pemeran utama pria. Tunggu. Maksud kamu adalah kamu benar-benar menikah dengan orang asing? Ini. Berikan ponsel padaku. Apa? Aduh. Itu. Sekarang aku harus syuting. Datang lagi sebulan kemudian. Hubungi saja aku. Ambil ini. Pergi. Aku benar-benar tak habis pikir sama kamu. Keluarga sumeneleponmu. Mereka bilang tidak melihatmu. Dengan siapa kamu baru saja mendaftar pernikahan? Itu aku. Salah orang. Bagaimana bisa salah? Aduh, siapa sebenarnya yang menikah denganmu? Katakan pada ibu, apakah kamu menyukai seseorang? Aku benar-benar cuma salah orang. Tidak tahu dari mana munculnya wanita itu. Dia langsung menarikku. Dengan bingung mengambil sertifikat. Selain itu, kamu pikir aku sama seperti ayahku, memelihara wanita di luar, sampai punya anak di luar nikah. Yuan Zhao. Sekarang aku berbicara tentang urusanmu. Aku tidak peduli dengan cara apapun yang kamu gunakan. Segera selesaikan masalah pernikahan ini. Nikah lagi dengan Ching. Kau adalah pewaris keluarga Gu benar. Tapi jangan lupakan, adik tirimu itu pada ulang tahun ke-80 kakekmu. Dia akan kembali ke keluarga Gu saat pesta besar. Ketika itu, saham keluarga Gu. Bagaimana jika ada perubahan? Kamu mau kemana? Pergi menyelesaikan masalah pernikahan. Sekretaris Liu. Periksa, siapa yang mendaftar pernikahan dengannya? Siapa sebenarnya wanita itu? Ayah, Nyonya. Aku ingin lihat siapa yang mengacau lagi. Sebenarnya malam ini aku bisa menjadi Nyonya Gu. Justru pada saat ini, wajahku alergi dan muncul ruam merah. Yan Zhou sekarang mendaftar pernikahan dengan wanita lain. Salah kalian. Nona. Nyonya Gu datang. Wah, mengapa ibu datang ke sini? Dengar kau alergi, datang untuk melihat. Bagaimana rasanya? Aku baik-baik saja, Bibi. Setelah memakai obat, besok akan sembuh. Setelah sembuh ya, sering-seringlah datang ke keluarga Gu. Aku ya, masih menunggu kau jadi menantuku. Bunda mertua. Apakah hari ini sedang dalam masa buruk? Syuting seharian tidak dalam kondisi baik. Bahkan menikah tanpa alasan jelas. Benar-benar sial. Pak Xiaoya, mari. Aku memberi hormat padamu. Terima kasih atas investasi Anda pada drama kami. Ayo, aku minum dulu sebagai tanda hormat. Hanya bermain-main saja. Aku lihat kalian syuting cukup menarik. Sayang sekali aku sudah tua. Kalau tidak, aku juga ingin berperan dalam adegan ciuman. Hei, begitu. Lalu ya,
Bantu Pak Zhao berperan dalam adegan. Pastikan untuk menunjukkan kemampuan aktingmu dengan baik. Pemeran utama wanita dalam 10 seri berikutnya. Semua adalah milikmu. Benar Pak Zhao? Hahaha. Pergi. Menenggung Pak Zhao. Bisa saja langsung mengganti kami kapan saja. Lagi pula, tanpa bayaran. Bagaimana dengan biaya rumah sakit ibumu? Aku, ayo, cepat datang satu. Itu Pak Zhang. Aku rasa akting Anda pasti lebih baik daripada aku. Mari, memberikan hormat pada Anda. Aduh, memberi hormat untuk apa? Mendekat lagi. Kita langsung peragakan. Ayo. Peragakan, ayo. Mendekatlah. Cium satu. Sebenarnya kau mau apa? Aku sungguh-sungguh. Kesal Anda. Aku sudah memberikanmu muka. Bukan kamu. Maaf Pak Zhao. Anda orang yang besar hati. Jangan sampai marah. Yao. Kakak senior mabuk. Begini. Biar aku saja. Aku menghormatimu untuknya. Oke. Maaf, jangan marah. Marah merusak kesehatan. Ayo. Aku memberi hormat padamu. Aku mulai dulu sebagai penghormatan. Kakak senior. Aku. Kakak senior. Sebenarnya kau mau apa? Benar-benar menganggap diri sebagai bintang. Percaya nggak cukup dengan satu kata dariku bisa membuatmu diboikot seluruh industri. Apa yang sedang terjadi di sana? Yang itu, Pak Zhao, manajer departemen film grup Gu. Baru-baru ini, grup Gu merilis drama baru. Mungkin sedang makan dan bersosialisasi dengan kru film. Dia benar-benar seorang aktor. Kenapa? Tidak terima? Dengar baik-baik. Bahkan jika itu adalah ratu film, harus patuh membuka pakaian. Naik ke tempat tidurku. Menyinggung Pak Zhao. Pasti tidak bisa bertahan di dunia hiburan ini. Dia benar-benar memilih jalan yang sulit. Bagaimana? Sudah dipikirkan. Saya sudah siap. Ya. Lihat. Memberi penghormatan dengan teh. Lumayan penggersion. Begitu. Biarkan kamu dan saya berakting adegan ciuman. Saya membuatmu berakting adegan ciuman dengan saya. Sayang sekali, kalau tahu sebelumnya, saya tidak akan melakukannya. Jia. Saya sendiri sulit menjaga diri. Lupakan, dia juga berniat baik, tidak bisa melibatkannya. Berani-beraninya urus urusan saya. Minggir. Cepat pergi, kamu tidak sanggup menyinggung dia. Cepat pergi. Tuan Gu, kenapa Anda datang ke sini? Presiden Gu. Inilah Pak Gu. Ini Pak Gu. Bos besar. Anda adalah Pak Gu dari grup Gu kan? Aduh, terima kasih telah berinvestasi dalam drama kami sendiri. Apa yang terjadi dengan wajahnya? Orang-orang dari keluarga Gu yang memukulnya. Tuan Gu, saya salah. Direktur Gu, saya tidak berani lagi. Saya tidak tahu dia adalah orang Anda. Bawa kembali. Ya, Baik. Aku membiarkanmu melakukan aturan tersembunyi padaku. Biarkan kamu dan saya berakting adegan ciuman. Ya. Kenapa tiba-tiba nggak mau syuting? Kenapa? Datang dan pukul saya. Pukul. Panggut. Mulai sekarang, keluar dari grup Gu. Direktur Gu, Bos Hu, saya salah. Pergi. Bagaimana Lu Yao mengenal Pak Gu? Jangan-jangan dia mau jadi artis papan atas. Ternyata pasangan kawin kilat saya adalah Presiden Gu Yuanshao dari perusahaan film Gu. Terima kasih untuk yang barusan. Nanti saya akan mengundangmu makan. Hanya sebuah bantuan kecil, tidak perlu makan. Kamu ternyata pergi begitu saja, ikut acara minum seperti itu. Apakah demi peran? Benar. Kamu duluan bicara. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu peduli padaku? Saya membantu kamu hanya karena saya tidak suka dengan hal semacam ini. Mengingatkan kamu, ingat 1 bulan kemudian, pergi batalkan akta nikah. Saya tahu kalian para aktor, impian terbesar adalah menikah dengan keluarga kaya. Tapi, tolong simpan niatmu. Dalam hatinya, ternyata saya dipandang sebagai orang seperti itu. Berhenti, Tuan Gu. Saya masih punya beberapa hal untuk diurus. Tidak perlu Anda khawatir. 1 bulan kemudian, saya pasti akan kembali. Menjemudi. Nona Lu.
Saya sudah bilang, dan ayatmu. Saya sudah melihat banyak aktor. Kamu tidak perlu memberikan drama seperti ini padaku. Berhenti. Saya suruh kamu berhenti. Chuan Gu, saya adalah seorang aktor, tapi saya berjalan dengan baik dan duduk dengan benar. Karena kamu merasa saya mendekat, kamu punya tujuan lain. Jadi kita lebih baik tetap jaga jarak sedikit lebih baik. Ikuti. Nona Lu, takutnya perkataanku tadi agak langsung, tapi hujan sudah turun begitu lebat. Lebih baik naik mobil dulu. Tuan muda ternyata meminta maaf kepada wanita ini. Direkturku. Karena kamu merasa saya adalah orang seperti itu. Kenapa kamu harus terus mengejarku? Masih. Anda tidak akan seperti Pak Zhao. Juga melarang saya seperti dia, Bos Hu. Saya hanya seorang aktor kecil. Kalian semua adalah orang besar. Saya tidak berani membuat marah. Kenapa harus memegangku erat-erat? Kamu juga mau seperti anggota keluarga Gu. Harus memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak mau lakukan. Turunkan saya. Pak Gu, lebih baik naik mobil. Saya hanya seorang aktor kecil. Mengotori pakaian Anda tidak akan sepadan. Baik. Pergi. Pergi. Saya suruh kamu pergi. Oh, baik, Pak Gu. Pria brengsek, disuruh pergi, kamu benar-benar menurut dia. Halo. Apakah ini Nona Lu? Penyakit ibumu kambuh lagi. Cepat datang ke rumah sakit. Baik, saya mengerti. Bagaimana ini? Tidak ada sinyal. Cuaca begini susah dapat taksi. Saya antar kamu. Mencemudi. Kamu siapa? Pergi. Mama, saya Yao Yao. Yao Yao, bukan kamu. Yao Yao baru berumur 5 tahun. Dia masih anak-anak. Mama, aku benar-benar. Saya benar-benar Yao Yao. Mama, jangan takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sini, kamu duduk dulu. Yao Yao, apakah ibu kamu lagi membuat kamu repot lagi? Maaf. Mama, jangan bicara begitu. Oh ya Bu, saat saya mengumpulkan cukup uang, akan membawa kamu ke luar negeri untuk pengobatan. Ya, kamu pasti akan sembuh. Ya. Ini adalah... Halo, tante, saya. Mama, dia adalah bos kami. Film yang saya bintangi diinvestasikan oleh Gu. Bagaimana
Bagaimana dia tidak dianggap bos saya? Ternyata bos kamu ya? Saya pikir dia pacar kamu. Sudahlah, Ma, apa yang kamu bicarakan lagi? Penyakit ibu kadang membuat sadar, kadang bingung. Suatu hari akan melupakan kamu sepenuhnya. Jika ada seorang pria di dekatmu, ibu baru bisa tenang. Mama, jangan bicara seperti itu. Bukan begitu. Lagipula, bukankah kamu sudah bilang, pria semua tidak bisa dipercaya. Masa depan saya, tapi aku akan jadi ratu film. Saat saya memenangkan penghargaan Golden Rooster, kamu ikut naik panggung untuk menerima penghargaan. Ya. Baik. Saya keluar dulu mengantar bos saya. Jaga dirimu baik-baik. Tante, selamat tinggal. Itu, terima kasih ya. Malam ini merepotkan kamu. Ja, kalau begitu saya kembali untuk merawat ibu. Selamat tinggal. Pergi ke rumah sakit dan ambilkan data ibunya. Ambil rekam medisnya, hubungi dokter yang paling berwibawa. Secepatnya berikan rencana pengobatan. Lakukan dengan diam-diam. Apa? Yan Zhou ternyata membiarkan pasangan nikah kilat itu menampar orang di depan umum. Dia membuatku sangat malu begini. Nona, tenanglah, tenang. Anda adalah menantu pilihan Yigu. Lagi pula, Tengu akan segera merayakan ulang tahun ke-80. Anda akan hadir sebagai tunangan. Siapa yang berani meremehkan Anda nanti? Ulang tahun ke-80. Zhou. Bagaimana bisa tidak ada hadiah ulang tahun? Hei, pergi panggil aktor kecil itu. Tampilkan sebuah pertunjukan. Menghibur semua orang. Setelah membayar biaya operasi ibu, uang ini harus cukup sampai bulan depan. Halo, Kakak Senior. Yao Yao, ada acara dadakan. Bayaran tampilnya 1 juta yuan. Para orang kaya ini, bodoh dan banyak uang. Kamu asal menari saja sudah dapat 1 juta. Uang ini tidak diambil ya rugi. Baiklah, Kakak Senior, kirimkan alamat dan waktu kepada saya. Baik, Direkturku, malam ini adalah Tuan. Pesta ulang tahun ke-80. Nyonya ingin Anda di depan umum, mengakui status Nona Su sebagai tunangan. Tunangan. Saya sekarang sudah menikah. Dari mana datangnya tunangan? Di Direkturku, jangan-jangan benar-benar. Apakah Anda mulai menaruh hati pada Nona Lu? Senang bertemu. Orangnya benar-benar banyak. sangat harum. Juga tidak ada kue yang enak. Maaf ya, maaf. Dari mana datangnya orang kampungan? Tidak punya mata. Dari mana datangnya orang kampungan? Mata anjingmu buta. Ini Nona Su, tunangan Direktur Gu. Rok Nona Su ini, itu buatan tangan pengrajin Prancis. Dijahit selama 3 tahun. Menjualmu pun tidak cukup untuk ganti rugi. Kamu adalah orang yang datang untuk menari hari ini kan? Apa yang kamu pakai ini berantakan sekali. Ini pakaian pertunjukan saya. Pakaian pertunjukan? Memakai seperti ini bisa menari. Menurut saya, kamu datang untuk merayu pria. Tolong bicara dengan sedikit hormat. Saya mencari uang dengan kemampuan saya. Saya tidak lebih rendah dari kamu. Menghasilkan uang? Tapi saya tidak puas dengan pakaianmu. Bagaimana kalau begini? Saya ganti pakaianmu. Tambahkan uang untukmu. Lihatlah rok ini. Bukankah ini Dudong? Hahaha. Jangan katakan. Lihatlah tubuhnya masih lumayan. Saya masih cukup menantikan dia memakai ini. Bagaimana bentuk rok ini? Apakah kalian menantikan? Harus menantikan. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Hahaha. Di perjanjian pertunjukan tidak ada persyaratan untuk pakaian saya. Saya berhak menolak. Namun pakaian ini cukup cocok untukmu. Kamu saja yang pakai. Kamu aktor kecil yang mengandalkan tubuh masih berhak untuk menolak. Hari ini saya akan membuatmu tahu. Mengetahui apa itu kekuasaan. Nona Su, hanya 2 gerakan ini. Sebaiknya kamu jangan keluar dan mempermalukan diri. Kalian sekumpulan sama ini. Apa yang kalian lakukan berdiri di lantai? Lepaskan pakaiannya dan buang keluar. Lihat apakah dia masih berani merayu suami orang lain. Hanya seorang aktor kecil. Hanya mainan keluarga kapitalis. Masih berani memukul saya. Saya adalah istri Yuan Zhou.
Mulai siaran langsung, lihat kamera. Haha. Insiden yang meledak seperti ini pasti bisa menjadi trending, menambah pengikut. Haha. Benar-benar ramai. Harus jadi trending. Aduh. Aduh, terlalu brutal. Kakak ini juga terlalu keren. Untung tahun itu mengikuti latihan bela diri dengan guru selama setengah tahun. Masih pemula ya. Hahaha. Maaf ya, mengganggu kalian. Pesta hari ini, saya tidak ikut. Selamat bersenang-senang. Gawat. Kenapa dia ada di sini? Direktur Gu, kenapa Anda ada di sini? Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek saya. Tentu saja, saya harus datang. Oh, ternyata begitu. Terima kasih atas penghargaan dan perhatian Direktur Gu kepada saya. 1 juta itu sepertinya tidak bisa saya dapatkan. 1 juta apa? Wah, Direktur Gu, kenapa Anda melakukan kebaikan tanpa nama? Pesta ini bukan keluarga Anda yang mengadakan. Makanya kamu undang aku untuk menari ya. Dan satu lagi soal pakaian itu. Juga Anda memilih dengan sangat lama. Baru dipilih kan? Siapa di antara yang hadir bisa memberitahu saya? Siapa yang mengundang Nona Lu datang? Direktur Gu, ini Nona Su yang meminta kami menghubungi orang ini untuk pertunjukan. Kami juga tidak tahu insiden ini terjadi. Kakak Yuan Zhao. Kakimu baik-baik saja kan? Tua, baik-baik saja. Kakak Yuan Zhao, dengarkan aku. Nona ini, siapa kamu? Aku adalah tunanganmu, putri keluarga Su King. Ya, sebelumnya selalu mendengar ibumu menyebutkan tentang setelah aku melihatmu sendiri. Wibawa, luar biasa, terlalu tampan. Baiklah, kalau begitu, karena Nona Su begitu bermaksud baik, ingin membuat kakek senang, maka pasti harus secara langsung. Baru kalau naik ke atas panggung dan menari, itu namanya bagaimana menurutmu? Selain itu, pengaturan pesta ulang tahun keluarga Gu selalu merupakan urusan ibu rumah tangga keluarga Gu. Kapan giliranmu memutuskan? Aku, Kakak Yun Zhao, aku adalah ibumu. Menyonya Gu secara pribadi untukmu, tunangan yang dipilih. Kalau bukan karena wajahku saat itu, alergi dan tidak bisa keluar rumah. Sekarang aku sudah menjadi nyonya muda keluarga Gu. Kamu cukup percaya diri. Belum menikah masuk keluarga Gu. Sudah mulai menindas orang-orangku. Kamu, orangmu. Aku bukan aku. Menurutmu, sembarang orang bisa jadi. Kau pikir jadi istriku, Gu Yuan Zhao, semudah itu? Dia benar-benar mau menjadikan sandiwara ini jadi kenyataan. Kakak Yuan Zhao, akulah tunanganmu. Ya, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Yang Yun? Usir semua orang yang pernah menindasnya. Usir semua orang. Batalkan keluarga Qi dan semua pekerjaan keluarga Gu. Keluarga Gu tidak pernah memelihara anjing yang menggigit. Pergi, Pak Gu. Ampuni aku, Pak Gu. Pergi. Wanggo, apakah Nona Su juga harus diusir? Oh benar. Dan juga Nona Su. Benar. Biarkan dia tetap di sini. Bukankah dia suka menari? Biarkan dia menari sepuasnya di sini. Baik. Hei de tontonan. Dong Xuan, akan ada pertunjukan bagus. Kenapa? Tuan Gu mengundangmu menari untuk meramaikan suasana. Silakan. Aku adalah putri keluarga Su, dipilih langsung oleh Nyonya Gu sebagai menantu. Berani sekali kalian mempermalukan aku. Ini adalah keinginan Tuan Gu. Silakan. Kak King, bagaimana kalau kamu berputar beberapa kali? Kita tidak berani menyinggung keluarga Gu. Katanya pesta hari ini adalah keluarga Gu. Anak luar nikah bertemu dengannya untuk pertama kali. Mungkin Tuan Gu kesal karena hal ini. Karena tidak senang, marah kepada kakak. Ketika kamu menikah dengan Tuan Gu, bagaimana cara membereskan perempuan jalang itu? Bukankah kamu yang menentukan? Menari ya. Heyo, benar-benar menari ya. Tidak menyangka, putri keluarga Su menari. Aku harus merekamnya. Lihatlah penampilannya. Karena aku sudah membantumu melampiaskan. Bisakah kamu menggunakan status sebagai calon nyonya muda keluarga Gu bekerja sama denganku dengan status sebagai nyonya muda keluarga Gu? Tentu saja. Aku tidak pernah berutang budi pada orang.
Tuan muda, siapkan pakaian dan air mandi, dan juga minyak merah. Baik. Ada apa dengan Yuan Ze ini? Wanita ini miliknya. Pelayan keluarga Su yang katanya tunangannya, menurutku tidak terlihat seperti itu. Kakek, kalau ingin tahu, kenapa tidak tanya saja? Wah, kamu benar-benar tidak tahu, kan? Kakakmu yang belum pernah kamu temui, Perjiwa Pemberontak. Wah. Sejak mengambil alih grup Gu, dia tidak mendengarkan siapapun. Bahkan kata-kataku, dia bahkan memilih-milih mana yang mau didengarkan. Kalau dia tidak ingin bicara, tidak ada seorang pun yang bisa menanyakannya. Kami semua adalah anak keluarga Gu. Mengapa kamu adalah pemimpin keluarga Gu? Aku adalah anak luar nikah. Langit keluarga Gu juga harus berubah. Wah. Bukankah kamu bilang tidak serius? Tidak apa-apa. Hei, ini bukan apa-apa. Aku masih bisa berdiri. Lihatlah. Sekarang tahu rasanya sakit kan? Cepat duduk. Wah, tidak perlu. Biarkan aku melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Yang itu, Chuan Gu. Urusan hari ini. Terima kasih. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu setiap kali ditindas seperti ini? Hari ini, saat Su Qing mempermalukan kamu di aula, kenapa kamu tidak menyebutkan namaku? Gu Yuan Zhao yang wajahnya dingin ini bisa sangat lembut. Kalau saja, lupakan. Tidak mau. Bagaimanapun tidak akan menjadi nyata. Gu, hubungan kita hanya kesalahpahaman. Dia adalah tunanganmu. Aku hanya terlibat dalam penampilan bisnis. Aku tidak ingin terlibat dengan kalian. Perselisihan di antara keluarga kaya. Aku salah paham. Bahkan jika itu adalah salah paham, statusmu sekarang juga adalah istriku. Kamu tampak bersih sekali di permukaan. Apakah setiap kali kamu masih membutuhkan aku untuk menyelamatkanmu? Aha, Tuan Gu itu. Kamu adalah orang baik. Kamu juga banyak membantuku. Aku berjanji, aku tidak akan membuatmu repot lagi di masa depan. Oke? Oh, Tuan Gu. Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Gu yang tua. Kamu juga sebaiknya sibuk. Aku juga sebaiknya pergi. Kembali, aku baru sadar kamu ini wanita seperti apa. Baru saja aku menyelamatkanmu, kamu ingin pergi. Bos besar memang tak dapat diprediksi. Tidak akan memblokirku lagi kan? Kalau tidak begitu, bagaimana? Aku tinggal untuk makan pesta ya? Wanita ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Benar, keluarga Gu tidak sampai seperti itu. Bahkan tidak mampu mengundang makan. Ganti pakaianmu, nanti ikut pesta. Setelah selesai, aku akan mengantarmu pulang. Supaya nanti kamu tidak diganggu orang. Tetapi aku ada pendapat. Baiklah, bosku. Sepala. Saat ini mencari uang sangat sulit ya. Yuan Zhao, bagaimana bisa kamu membiarkan Ashing kehilangan muka? Kehilangan muka di depan umum? Itu semua dia cari sendiri. Kamu punya waktu untuk menyalahkanku. Lebih baik tanyakan padanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Bukankah hanya membereskan satu kamu? Apa pasangan kawin kilat itu? Tidak tahu dari mana datangnya aktor kecil ini. Jangan dengan yang seperti ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Siapa yang tahu dia lakukan di belakang? Apa perbuatan yang memalukan? Ibu. Sebenarnya setelah ini, aku dan Tuan Gu tidak akan memiliki hubungan apapun. Terserah apa yang ibunya katakan. Aku tidak peduli. Aku tahu. Kamu tidak puas dengan pernikahan yang aku atur untukmu. Tapi ini adalah masalah besar dalam pernikahanmu. Keluarga seperti kita. Perkawinan adalah pilihan terbaik. Perkawinan baik, seperti kamu dengan ayah, ya. Setelah dia meninggal, masih harus berpakaian mewah untuk menyambut anak haramnya kembali. Kamu suka seperti ini, ya? Ibu, pikirkanlah, jika aku membawakanmu anak haram kembali, bagaimana denganmu? Yuan Zhao, kamu tidak benar-benar tertarik. Kamu tertarik sama aktor kecil itu ya? Aku cuma asal bicara saja. Aku akan pergi memberi ucapan selamat ulang tahun kepada kakek. Hei, Yuan Zhao. Ternyata dia hanya menganggap aku sebagai alat melawan keluarga. Berhenti. Ibumu tidak pernah mengajarkanmu harus menyapa orang yang lebih tua jika kamu tidak puas dan ingin marah padaku. Aku tidak keberatan, tapi jangan bicara tentang ibuku. Lagi pula, bagi orang yang merendahkan saya di belakang seperti Anda, aku masih bisa berbicara dengan Anda dengan baik seperti ini.
Aku sudah sangat sopan. Kamu berhenti. Kemf. Tempat konflik seperti ini, sebaiknya pergi secepatnya. Nona Lu, Tuan Gu sudah bilang, setelah pesta selesai, dia sendiri yang mengantar Anda pulang. Tolong sampaikan terima kasih atas niat baiknya. Aku bisa naik taksi sendiri. Nona Lu, jika Tuan Gu menemukan Anda pergi, dia akan memotong gajiku. Tolong, jangan buat sulit untukku. Baiklah, aku akan berbicara dengannya sendiri. Yao Yao, Kak Yun Heu, kamu sudah pulang ke negara. Kak Yun Heu, kamu sudah pulang ke negara. Dalam memasak ada menumis, menggoreng, menumis basah, dan memanggang. Halo, apakah kamu juga pemeran pendukung? Yang itu, bisa bantu aku latihan dialognya? Kebetulan kita berdua bisa berlatih bersama. Baiklah. Metode memasak ini ada 24 jenis, yaitu tumis, goreng cepat, goreng, rebus, panggang, dan tempel. Bawi, bagaimana? Guru. Saya sudah cukup berlatih untuk adegan ini. Kapan giliran saya? Dialogmu sudah diberikan ke produser, sudah diberikan ke aktor titipan produser Apa? untuk Ini tidak mengucapkannya. adil. Aku sudah di tempat ini, sudah menunggu sehari. Dan tidak ada yang memberitahu saya. Adik, kamu hanya seorang figuran. Siapa yang peduli dengan pikiranmu? Ingin berakting ya? Bagaimana kalau jadi wanita saya? Pastikan kamu terus mendapatkan peran. Bukan, kamu mau apa? Kamu baju encoder. Tidak tahu diri. Cepat lepas pakaian dan pergi. Aku melepas pakaian. Lepaslah. Apa yang kamu tunggu? Sebelum kamu pergi, biarkan gue puas dulu lihat-lihat. Kamu. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Semua orang adalah aktor. Tetap berpegang pada diri sendiri, pasti bisa berhasil. Jangan ambil pusing dengan orang-orang buruk ini. Terima kasih. Baru saja kembali dari luar negeri dan bertemu denganmu. 3 tahun tidak bertemu. Masih cantik sekali. Mana ada? Lihatlah, sekarang saya hanya seseorang yang tidak terlihat. Tidak seperti kamu. Sekarang sudah jadi bintang besar, terkenal dari luar negeri hingga dalam negeri. Kamu adalah orang yang akan berjuang untuk menjadi aktor terbaik. Benar juga. Mengapa kamu di sini? Aku sudah menemukan keluarga. Hari ini bertemu di sini. Benar. Ini sangat bagus, bukan? Junhao, sudah siap belum? Kakek, biarkan aku memperkenalkan. Ini adalah Lu Yao. Saat aku baru masuk dunia hiburan. Teman pertama yang aku kenal saat itu. Halo, Kakek He. Hai, gadis kecil. Sangat bagus, elegan dan ramah. Jadi ini gadis yang selama 3 tahun terakhir sering kamu ceritakan padaku. Kakek, kenapa kakek begitu tidak menjaga sikap? Kakek membuat dia takut. Tidak apa-apa. Gadis yang sangat baik. Kalau terlewatkan, itu adalah kerugianmu. Menurutku hari ini bagus. Bagaimana kalau kalian? Kakek. Ini. Kakek. Pesta akan segera dimulai. Aku bantu kakek naik panggung ya. Hari ini, kamu sangat perhatian. Haha, Marie Pergy. Kamu dan Gu Yuanzhou sangat akrab. Tidak terlalu akrab. Kami berdua karena kesalahpahaman baru saling kenal. Dia bukan orang baik. Jangan terlalu dekat dengannya. Terima kasih banyak kepada semua tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun saya. Ada berita gembira yang ingin diumumkan kepada semua. Cucu saya yang telah terpisah dan terlantar di luar selama bertahun-tahun, bulan lalu telah ditemukan. Bukankah ini adalah ayah Tuan Gu? Anak di luar nikah yang dibesarkan di luar? Apakah Nyi Gu akan setuju? Hanya seorang anak di luar nikah. Dia juga berada di dunia hiburan. Nyonya Gu juga cuma pura-pura tidak melihat. Pura-pura tidak tahu saja. Kak Junhao, kamu dan Gu Yuanzhou adalah saudara kandung. Lupa memberitahumu. Maaf ya. Saya akan membawanya masuk ke keluarga Gu agar dia mengakui leluhurnya. Junhao, datang ke sini ke kakek. Yunho, Nok. Hari ini adalah pertama kalinya kamu berbicara di atas panggung keluarga Gu di depan semua orang. Terima kasih, kakek. Pada saat ini, aku merasa sangat beruntung. Di saat Tuhan mempertemukanku dengan keluargaku, juga membuatku bertemu dengan
Gadis yang aku sukai selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu aku melewatkannya. Jadi hari ini aku lebih menghargai Yao Yao. Setiap hari di luar negeri aku merindukanmu. Maukah kamu jadi pacarku? Buah melon yang dipaksa tidak akan manis. Apalagi melon ini mungkin tidak bisa kamu putar. Kakak, kamu punya putri sulung keluarga Su. Tunangannya sangat luar biasa. Jadi jangan lagi menertawakan aku yang masih menjadi lajang yang setia pada cinta. Yuan Zhao, kamu sebentar lagi akan menjadi ahli waris naik ke atas panggung untuk berbicara di sini dengan orang-orang yang tidak penting, membuang-buang kata. Jadi kamu sampaikan pernyataanmu. Aku mengungkapkan perasaanku. Tunggu. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku pergi dulu. Hei, Yuan Zhao, Yuan Zhao. Yao Yao, tunggu aku. Maaf ya, aku membuatmu merasa sulit. Maafkan aku ya. Hari ini semua terasa sangat mendadak bagiku. Dan juga, baiklah. Antara kita masih membicarakan hal ini. Hari sudah malam. Biar aku antar kamu pulang. Tidak usah. Kamu habiskan waktu lebih banyak dengan kakekmu. Hao Yao, tidak masalah kalau kamu menolak aku. Tapi apakah menyukai seseorang itu salah? Kamu harus memberikan aku satu. Berikan aku kesempatan untuk mendekatimu. Aku. Masuk mobil. Pas jalan, aku antar kamu pulang. Saya jalan. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Tidak cocok kalau kamu pergi seperti ini. Selama kamu masih di sini, itu sudah cukup. Kamu bisa menggantikanku untuk naik panggung berbicara. Kamu pikir aku peduli? Naik ke panggung untuk memberikan pidato. Atau antar Luo Yao pulang. Kamu pilih sendiri. Junhao Kak, kamu pulang duluan. Kebetulan aku masih ada yang ingin dibicarakan. Hai, hati-hati ya. Telepon aku saat sampai di rumah. Bukannya ada yang ingin kamu katakan padaku. Oh. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Cuma itu. Pak Gu. Yang itu, aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Setelah masa tenang perceraian berlalu, kita akan mengurus perceraian. Pada saat itu, jembatan tetap jembatan, jalan tetap jalan. Lalu setelah itu, kamu akan bersama adik tiriku itu. Adik laki-laki memanggilku kakak. Ini urusanku. Tuan Gu tidak perlu khawatir. Kamu suka dia. Karena saat itu aku baru saja masuk industri. Asisten sutradara ingin berbuat buruk padaku. Dia membantu saya. Aku sangat berterima kasih padanya. Jadi kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aku tidak. Aku bilang itu adalah rasa terima kasih. Aku juga banyak membantumu. Kenapa tidak terlihat kamu berterima kasih padaku? Kamu ini benar-benar. Jadi saya akan pesan sebuah bendera di toko lain kali. Kirim ke kantormu, oke? Aku hanya bercanda. Kenapa dia marah lagi dan lagi? Lu Yao, apakah kamu benar-benar punya hati nurani? Apakah kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku? Bos besar yang begitu memperhatikan tingkat pengembalian. Ini pertama kalinya aku lihat. Yang itu. Bos Hu, jangan marah. Barusan aku cuma bercanda. Lihat, aku akan segera transfer honorariumnya. Setelah aku terima gaji, aku akan traktir makan. Oke? Baik. Oh iya, aku akan mengundang He Junhao makan untukmu. Kamu tidak perlu mengundangnya. Mulai hari ini, tidak boleh memanggilnya Junhao Kak. Ini. Guru, lihatlah. Qiang Yang, film sudah dirilis. Bagianmu sudah dikirim. Cek dulu. Cepat sekali. Tapi menurut kontrak seharusnya bulan depan. Baru setelah selesai bayar gaji, investor sudah kirim uang pagi-pagi. Seperti yang aku bilang, siapa yang tahu apa yang ada di pikiran kapitalis? Aku cuma tahu dengan uang ini, kamu tidak perlu makan mie instan lagi. Benar kan? Benar juga. Investor adalah perusahaan Gu Yuanzhou. Hisang Bintang mengajak semua orang minum teh sore. Wah, terima kasih Guru He. Terima kasih, Guru He.
Guru Hei benar-benar baik. Mengapa dia datang ke sini? Sutradara mengundangnya untuk tampil sebagai cameo. Yao Yao, ngomong-ngomong, kamu sangat beruntung. Baru pertama kali jadi pemeran utama sudah. Hei Junhao dengan level bintang datang sebagai cameo. Serial ini pasti akan sukses. Ki Junhao, aku juga tidak tahu dia. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran, menerima peran dalam drama ini. Aku beritahu kamu, banyak pemenang penghargaan aktris terbaik, seperti Meng Li dan lainnya mengundangnya. Dia menolak semuanya. Sangat keren, benar. Istirahat sebentar. Minum sesuatu. Latte kelapa menta favoritmu. Yao Yao, kamu Kinol Hee Junhao. Kamu tidak memberitahu aku. Halo, aku ingin bicara dengan Yao Yao sendirian. Oke, kalian ngobrol saja. Silakan ngobrol. Junhao Kak. Terima kasih. Tidak usah sungkan. Hari ini selesai lebih awal. Aku akan mengajakmu makan di tempat yang dulu sering dagingku yang sering kita makan. Baiklah, ayo pergi. Kakak, bagaimana kamu ada waktu? Tidak ada waktu. Aku menyempatkan diri datang melihatmu. Oh, ada urusan. Nona Lu semalam berjanji untuk mentraktirku makan. Aku tidak salah ingatkan. Bukankah kamu sudah membayarkan honor? Mau ingkar janji? Apakah dia sengaja mengirim gaji lebih awal, hanya agar aku mentraktirnya makan? Maaf ya, Pak Gu. Aku sudah janji dengan seseorang hari ini. Nanti lain kali aku traktir. Kapan itu hari lain? Besok. Hari ini selesai lebih awal. Aku mengajak Yao Yao makan mie daging sapi. Meskipun sudah janji dengan seseorang, tetap harus ada yang pertama dan yang terakhir. Sutradara. Aduh, Pak Gu. Ada perintah apa? Sebagai produser, aku tidak puas dengan progres kalian. Kita sudah syuting dengan cepat. Kalau lebih cepat, kualitas tidak bisa dijamin. Siapa yang menyuruhmu syuting begitu cepat? Menurutmu investasi yang keluarga Gu tanamkan? Film ini kekurangan anggaran? Pak Hee, Kamu cukup patuh. Dia belum bisa memimpin di Gu Group. Malam ini syuting malam besar. Semua gaji karyawan akan 2 kali lipat. Wah, serius, 2 kali lipat loh. Ini terlalu. Lupakan, Kyun Hei. Pertunjukan lebih besar dari langit. Jangan khawatir, Pak Gu. Kami pasti akan bekerja dengan baik. Sutradara, adegan berikutnya apa? Adegan berikutnya adalah... Saya lihat dulu ya. Yang ini. Oh, adegan ciuman kamu dengan Pak Hee. Apa? Hei. Hapus adegan ini untukku. Konten ini ya. Semua sudah melewati platform. Hapus dengan mudah. Terutama adegan ciuman ini. Emosinya masih ada. Tidak cukup dalam segi plot. Jika perlu mengandalkan adegan ciuman untuk memicu emosi, aku memerlukan kamu dan penulis naskah. Kakak, jika kamu tidak puas datang padaku, kenapa menyusahkan kru? Kamu belum layak untuk kuperhatikan. Jangan kira aku tidak tahu siapa kamu. Apa tujuanmu kembali kali ini? Aku beritahu kamu. Jangan pernah bermimpi. Kamu salah paham. Aku hanya ingin syuting dengan baik. Tidak ingin bersaing denganmu di Gu Group. Baik, aku belum bicara pun. Kamu sendiri yang mengaku. Aku. Pak Gu, tolong minggir. Kami segera akan syuting. Kamu begitu tidak sabar untuk syuting adegan ciuman dengannya? Chuan Gu, saya seorang aktor. Ini adalah lokasi syuting. Semua yang ada di sini. Semua demi karya. Selain itu, jika pertunjukan ini menghasilkan uang, bukankah itu juga untuk Gu Group kalian? Maka saya benar-benar berterima kasih. Kamu memikirkan Gu Group. Selesai kerja. Malam ini tidak ada syuting. Tidak ada syuting. Haha, ini terlalu bagus. Dan masih dapat gaji 2 kali lipat. Apa maksudnya? Kamu, ikut aku. Jangan sentuh aku. Kakak, dia tidak ingin ikut denganmu. Hee Junhao, bisakah kamu menanggung akibat dari menyinggung perasaanku? Lepaskan. Aduh. Bukan, kamu sebenarnya ingin membawaku kemana? Makan mie. Makan mie di mana? Chuan Gu, alamat. Nomor 28, Jalan Ping An. Bukan. Apakah kamu sedih karena tidak bisa syuting denganku? Ya, itu adalah yang paling aku nantikan selama 23 tahun. Adegan ciuman yang paling aku nantikan. Sekarang tidak jadi syuting. Aku hampir ingin menggantung diri di sana. Apa kamu sudah puas, Lu Yao? Di sini. Silakan beri perintah, Pak Gu. Bukan maksudku menegur kamu. Kamu berkali-kali. Kalau bukan sindir aku, ya sindir aku lagi. Aku beritahu kamu ya. Aku bukanlah alat yang kamu gunakan. Alat untuk melawan Hei Junhao. Menghadapinya. Apakah kamu pikir aku perlu menghadapi dia? Kalau tidak, apakah kamu membawaku dari lokasi syuting ke sini? Apakah kamu menyukaiku? Bukan. Kita berdua hanya karena kecelakaan. Itulah sebabnya kita menikah. Setelah kita menikah,
Setelah itu bercerai tidak masalah. Setiap kali bertemu selalu begini, kamu nggak capek ya? Aku kesal. Kamu yang menyebalkan. Aku beritahu kamu ya, Bos Hu, jangan melampaui batas. Aku, kamu adalah orang yang sudah bertunangan. Di sini kamu menarik-nariku. Lelaki brengsek. Bukan, kamu menghitungnya begitu. Jika kamu mengatakan demikian, kamu masih istriku. Kamu syuting adegan ciuman dengan pria lain. Kamu tidak melampaui batas. Kakak, itu adalah pekerjaanku. Pekerjaan. Menurutku kamu hanya berpacaran dengan biaya. Aku beritahu kamu. Besok aku akan menghapus semua adegan lawan main He Jun Hao dihapus. Tidak ada yang tersisa. Enya, Aku beritahu kamu. Selama aku tidak mengganggu pekerjaan, aku mau pacaran sama siapapun, maka aku berpacaran dengan siapapun. Kamu tidak bisa mengaturku. Kamu wanita yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak makan lagi. Apa-apaan ini? Makan atau tidak makan? Tidak makan mie lagi? Oshui, makan apaan? Aku sama sekali tidak lapar. Ibu Nona Lu sudah ditemukan tentang tim medis terbaik. Hubungi langsung ibunya, dokter yang menangani di rumah sakit. Biarkan dokter yang menangani memberikan perawatan padanya. Jangan katakan bahwa itu dari aku. Tuan Lu, Anda begitu baik terhadap Nona Lu. Dia berjalan pulang sendirian. Apakah Anda tidak merasa sakit hati? Kenapa kamu tidak turun dari mobil dan syuting adegan ciuman dengannya? Aku akan menyetir sekarang. Tunggu, siapkan mobil untuknya. Baiklah. bintang besar yang punya begitu banyak penggemar. Masih bisa terluka karena seorang wanita. Pergi! Aku tidak akrab denganmu. Aku adalah calon kakak iparmu. Kamu sangat tidak sopan padaku. Ya. Lupakah? Awalnya ingin membantu kalian. Tunggu sebentar. Kamu mau bantu kami bagaimana? Aku bilang padamu, adegan ini terutama tentang di sini minum alkohol sampai mabuk, kemudian merayu dan mengungkapkan cinta kepada pemeran utama pria. Hanya adegan ini mengertikan. Ini adalah air mineral bersih. Silakan minum. Baiklah, mari kita bersiap-siap. Terima kasih, sutradara. Ayo, semua departemen bersiap. 3, 2, 1, mulai. Nanti setelah makan siang, kita pergi jalan-jalan ke taman belakang. Lalu, aku. Sakit. Ini lebih bikin pusing daripada aku punktur. Luyang, kamu baik-baik saja. Saat kalian syuting, masukkan ini ke dalam airnya. Bukankah dia akan jadi milikmu? Tidak bisa. Jangan sakiti dia. Maka tunggulah dia menjadi kakak iparmu. Kalau tidak, menurutmu dengan kemampuanmu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Gu Yuanzhou? Barangnya aku letakkan di sini. Kamu urus sendiri. Tidak buruk. Sepertinya ada yang meracuni aku. Aku merasa sangat tidak enak. Tunggu. Sutradara, Yao Yao tidak enak badan. Aku bawa dia kembali ke kamar dulu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tidak enak badan? Apa yang terjadi? Begitu. Baik-baik saja, Yao Yao. Semoga kamu tidak marah, Pakku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Oshu, tidak bagus. Apakah kamu sudah tidak memiliki aturan? Lihatlah dengan cepat. Ini video yang direkam dari pihak produksi. Kondisi Lu Yao tidak baik. Dimasukkan obat. Cepat pergi. Sangat tidak enak. Jangan. Bosku, ada berita dari pihak produksi. Nona Lu sedang syuting. Minum segelas air saat itu. Tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dibawa pergi oleh He Jun Hao. Sekarang seharusnya ada di kamar hotel. Cepat.
Yao Yao, aku suka padamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan seperti ini. Jadi siapa yang kamu mau minta tolong? Gu Yingzhou. Gu Yuanzhao, di mana Gu Yuanzhao? Gu Yuan Zhao. Aku telah diam-diam mencintaimu selama 3 tahun penuh. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Terutama Gu Yuanzhao. Gu Yanzi, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu akan memaafkanku. Benar kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Yanzi di mana? Itu kamu. Kamu suka padanya. Gu Yuanzi. Jangan bergerak. Bos Lu, jangan pukul lagi. Nona Lu masih di sini. Ternyata kamu suka padanya. Bawa pergi. Aku merasa sangat tidak nyaman. Hetas. Sudah lama di dunia hiburan, tidak memiliki kewaspadaan sama sekali. Jangan bicara lagi. Aku benar-benar merasa tidak enak. Istirahat sebentar. Kalau tidak, dokter akan memberimu obat untuk diminum. Jangan pergi. Kamu kan gak apa-apa. Temani aku sebentar. Lu ya. Aku bilang padamu, aku bukan orang yang benar-benar baik. Jangan bergerak sembarangan. Kamu memang pria terhormat. Kamu sudah banyak kali membantuku sebelumnya. Bantu saya sekali lagi. Kamu ingin saya membantu bagaimana? Saya haus. Apa? Bantu saya tuangkan segelas air. Kamu baru saja meminta saya membantu menuangkan segelas air untukmu. Kalau tidak begitu, bagaimana? Apa yang kamu pikirkan? Sangat tidak nyaman. Sheng Yun. Bantu saya tuangkan segelas air. Butuh minum air. Kenapa kamu masih bengong? Keluar. Pergi. Kenapa kamu pakai kacamata? Apakah sudah lebih baik? Masih sangat tidak nyaman. Bantu saya. Berikan saya. Berikan saya. Bukankah kamu bilang ingin bercerai? Apa alasan saya untuk tetap tinggal? Saya traktir kamu makan sapi. Ni daging sapi. Baik. Kalau begitu, saya akan demi midajing sapi. Sebenarnya suka sama aku, tetap keras kepala. Hei Junhao ini tidak berguna, bahkan tidak bisa meniduri seorang wanita. Nona, jangan terburu-buru. Selama He Junhao tidak membocorkan kita, tidak akan ada masalah. Apakah kamu menganggap Gu Yuan bodoh? Apakah dia tidak akan menyelidikinya? Hal terpenting saat ini, kita harus memastikan hubungan antara He Junhao dan membuktikan hubungan He Junhao dan Lu Yao. Kita hanya perlu membocorkannya ke media. Bukan hanya Tuan Gu, tidak akan datang mencari masalah denganmu. Dan juga, Nyonya Gu, dia pasti tidak akan mengizinkan hal kotor seperti ini masuk ke rumah. Betul. Cari media yang dapat dipercaya untuk mengungkapkannya. Ya. No.
Saya tidak melihat apa-apa. Sekarang tahu menjaga sikap. Tadi malam kamu tidak seperti ini. Tadi malam. Itu adalah situasi khusus. Situasi khusus. Buka matamu. Tidak boleh melihat yang tidak sopan. Cenah ya. Yang tidak seharusnya dilihat tidak akan terlihat olehmu. Quest. Pagku. Saya pikir mungkin kamu bisa mengganti sebutannya. Bos Hu. Toh? Wanita memang pandai berakting. Sudah ingin memanggil suami sejak lama. Masih berusaha di sini. Lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Itu. Tentang kejadian tadi malam. Tidak perlu kamu bertanggung jawab. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Pergi. Tunggu. Bagaimanapun, soal meracuni itu terjadi di kelompok produksi saya. Saya akan memberikan penjelasan padamu. Tidak perlu. Tidak perlu diselidiki. Saya tahu siapa yang melakukannya. Selain itu, oh ya, masalah kita berdua hanya karena kesalahpahaman. Itulah mengapa kita terjebak bersama. Hanya perlu menunggu periode tenang berlalu. Diam. Selesai, bicara langsung pergi. Pergi. Bukan kamu. Baik, bosku. Pergi kalau begitu. Hei, Bos Hu, sudah diatur sesuai perintah Anda. Baik. Nona, Tuanku sudah datang. Serius? Cepat ambilkan gaun baru yang saya pesan. Baik. Tidak perlu. Wan Chao, kenapa kamu datang tanpa memberitahu sebelumnya? Biar saya bisa mempersiapkan diri. Siap-siap apa? Siap-siap berbohong dan menipu saya, ya? Yuan Chao, saya tidak mengerti maksudmu. Perlukah saya menjelaskan lebih jelas lagi? Yuan Chao, kamu dengarkan penjelasan aku. Minum itu, baru saya akan mendengar penjelasanmu. Bagus, Nona kami dia. Wan Chao, saya adalah tunanganmu. Kamu menyuruh saya minum barang ini. Lu Yao adalah istri saya. Saat kamu melakukan ini dulu, harusnya bisa memikirkan akibatnya hari ini. Tidak. Yuan Chao, ini keluarga Su. Kamu demi Lu Yao. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Yuan Chao. Apakah Nona Su ingin mencari seseorang untuk menyelesaikannya, atau lebih baik mengurung diri di dalam kamar dengan bebas? Saya Gu pamit. Oh ya, ingat untuk minum banyak air hangat. Yuan Shi. Yuan Chao, anak haram itu sebentar lagi akan diusir dari rumah ini. Itu membuat saya tidak perlu melakukan sendiri. Memang anak tidak sah. Memang tidak bisa sabar. Lihatlah. Dari mana asalnya? Sekarang di internet semuanya. Para penggemar marah besar. Kakekmu paling menjaga nama baik keluarga Gu. Pasti akan marah. Yuan Chao, kamu mau kemana? Ini adalah urusan saya sendiri. Yuan Chao, kamu tidak boleh pergi. King adalah tunanganmu, Yuan Chao. Hei, sudah lihat berita belum? Penggemar fanatik He Junhao paling banyak pasti akan merugikan Luo Yao. Hubungi He Junhao, kirim berita hubungan masyarakat. Lalu, segera siapkan orang untuk pergi ke rumah Luo Yao. Gu Xingshen, jika tidak ada urusan mendesak. Siapa itu?
Siapa itu? Kakak Lu Yao. Aku penggemarmu. Hari ini berjalan jauh, sekali ingin bertemu denganmu. Demi membelikanmu aja, semua uangku habis. Sekarang kedinginan dan lapar. Bisa izinkan aku masuk? Masuklah. Terima kasih. Celang. Berani-beraninya menggoda kakakku. Iya benar, kakakku. Celang. Berani-beraninya menggoda kakakku. Jangan mendekat. Berhenti. Aku antar Anda ke rumah sakit. Cepat hubungi rumah sakit. Beritahu semua dokter untuk bersiap-siap. Ya, Yuan Zhao, kamu berdarah. Kamu berdarah banyak sekali. aku baik-baik saja. Jangan menangis. Hampir lupa kalau aku pingsan lihat darah. Bosku. Bagaimana keadaan anakku? Nyonya, jangan khawatir dulu. Tuan muda sedang dibalut lukanya di dalam. Aku minta maaf. Kamu. Nyonya, jangan bergerak. Anakku jadi sial sejak bertemu dengannya. Sialan ini baru mulai sial. Kamu suka jadi viral, kan? Orang-orang, buang dia ke jalanan. Minggir, apa yang kalian lakukan? Lepaskan, jangan sentuh aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku, Nyonya. Kalau bos lu tahu, terus kalau tahu. Memangnya kenapa? Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Zeng, kamu mau diusir? Nyonya, aku tahu Anda paling mengharapkan tuan muda. Tapi jangan sampai demi Nona Lu merusak hubungan ibu anak kalian. Aku ibunya kandung. Apa aku masih harus memaafkan dia karena dia membangkang padaku? Lakukan. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Lepaskan. Cepat pergi. Lepaskan. Berhenti. Lepaskan. Anakku, bagaimana lukamu? Kamu terluka. Jangan mengangkat beban. Nanti lukamu bisa terbuka. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak mau aku sobek, jangan banyak gerak. Lagi pula, kamu tidak berat. Gu Yuan Shou, kamu gila ya? Siapa yang menyentuhmu tadi? Aku. Mereka tidak menyentuhku. Aku baik-baik saja kan? Maksudmu, bajumu. Kamu sendiri yang merobeknya. Ceng Yun, usir mereka. Baik. Nyonya, Yuan Shou, aku yang menyuruh mereka melakukan itu. Kamu mengusir mereka, bukan? Seperti menampar wajahku. Ya, kamu yang lebih dulu menamparku. Kamu. Yuan Shou, Pak Gu. Oh, Hak. Itu. Sekarang sudah tidak ada orang lagi. Kamu tidak perlu melindungiku lagi. Lu Yao. Saya baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu ingin kabur? Saya tidak. Saya.
Aduh, bukankah aku hanya takut orang lain? Salah paham tentang hubungan kita. Tuan, salah paham. Kita berdua memiliki hubungan suami istri. Bagaimana bisa salah paham lagi? Jangan bergerak. Pak Go, Mereka menyakitimu. tidak apa-apa, saya tidak keyword. Biarkan saya lihat. Sakit atau tidak? Tidak sakit. Oh, Ha. Boshu. Ha. Atau kita datang lagi nanti. Kembali. Bicarakan kalau ada masalah. Dokter datang untuk membantu mengganti obat. Cepat. Kalau begitu, saya akan menunggu di luar. Cepat ya kalian. Nona Lu. Hello. Tuan takut Anda bosan menunggu. Telah disiapkan teh dan kue untuk Anda. Terima kasih ya. Nona Lu, ada masalah.